10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Number 1. Wah, Mbak, duduk ya. Secantik apapun cewek, kalau ketiaknya dicolek so pasti bau tape ya. Ini buktinya. Sini. Nah, Anisu turatur kang sukses oleh bajingan. Number 2. Mari kita lihat Pak Ogah menyanyikan lagu Manuk Dadali. Jangan sambil makan. Kata nama saya Luki Tilana akan membacakan Manuk Dadali. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, meber kerjang-jang nabangun di karayunang. Jadi kita lagi ngangkring. Panas! Wah, panas sih! Number 3. Kecilkan suara HP kalian. Suara dompet biarin aja ya. Dan jangan full screen nontonnya. Jamput jeblas saya. Apa kata-kata ya, Lang? LDR itu kejam deh. Baru Kita di sini takut kehilangan, dia di sana takut ketahuan. masuk, amin. Oke. Masuk terus. Ambil lentung. langit, bisakah kau turunkan hujan dengan petir? Number 4. Dogi keheranan ngelihat kelakuan human-human yang mah, bakal berubah jadi hewan naon? Atau mama buaya, mama asup lagi. Allah Akbar, mama ini buaya mah. Allah Akbar, nah. Mama dia bilang ke mama, ya. Atau mama. Allah Akbar, nah. Nyeri mama. Dia bilang ke mama, ya. Atau mama. Asup lagi. Number 5. lain membuat pergerakan terbatas sob bisa juga membahayakan. Seperti yang dialami oleh wanita bernama Jane Hillier yang membeku setelah mencoba berjalan ke rumah temannya untuk meminta bantuan. Kali ini Ane suguhin kisah wanita yang masih hidup setelah membeku selama 6 jam. Let's go! Kapten Amerika ini sempat membeku selama berpuluh-puluh tahun, kemudian bangkit kembali setelah dicairkan. Ya, macam BPKB atau surat tanah. Hal itu sangatlah keren, karena biasanya kan makhluk hidup itu yang sudah membeku pasti akan meninggal sob. Ya, walaupun sebenarnya itu cuma karangan dari film saja. Tapi ternyata ada juga kisah nyata dari orang yang membeku selama berjam-jam sob, yang secara ajaib dapat
hidup kembali. Hal itu dialami oleh wanita asal Minnesota, Amerika yang bernama Jen Hilliard. Nah, semua ini bermula sob saat Mbak Jen pergi nongkrong bersama teman-temannya pada tanggal 20 Desember 1980. Dan saat itu di Minnesota sedang musim salju sob. Nah, Mbak Jen yang saat itu masih berusia 19 tahun pergi menggunakan mobil sendirian. Awalnya semua berjalan sesuai dengan rencananya. Dia tiba di tempat nongkrong dan menghabiskan waktunya bersama sahabat-sahabatnya. Namun saat dalam perjalanan pulang, barulah peristiwa yang cukup mengerikan. Saja ban mobilnya tergelincir karena licinnya jalanan pada saat itu. Hal tersebut membuat mobilnya oleng dan terperosok ke dalam selokan atau parit. Tapi beruntung Mbak Jen tidak mengalami luka parah sob, sehingga masih dapat berdiri dan berusaha untuk mengembalikan posisi mobilnya ke jalan. Tapi sayang usahanya berakhir sia-sia sob. Dia pun akhirnya berharap ada kendaraan yang lewat gitu agar dapat meminta bantuan. Dan tahukah kalian saat itu cuaca sedang mencapai suhu minus 22 derajat Celcius dan kejadiannya itu tengah malam. Yes, tidak ada kendaraan yang lewat di jalan tersebut. Akhirnya Mbak Jen memutuskan berjalan ke rumah temannya sob yang jaraknya itu sekitar 3 kilometeran dari tempatnya kecelakaan untuk meminta bantuan. Dengan hanya menggunakan jaket, celana panjang, dan sepatu boot, Mbak Jen mulai berjalan menerjang salju yang bergurun sob dan menuju ke rumah temannya itu. Namun sayang lagi karena cuaca yang sangat dingin dan perjalanan yang cukup jauh juga, ya 3 km jalan kaki salju. Wah, Mbak Jen menjadi cepat kelelahan sob dan mulai kedinginan. Tapi Mbak Jen tidak menyerah dan terus berjalan menuju rumah temannya itu. Walaupun sempat frustasi di tengah jalan, akhirnya Mbak Jen mulai melihat lampu rumah temannya itu sob. Nah, dengan perasaan yang begitu berbunga-bunga, Mbak Jen mempercepat langkahnya untuk agar segera sampai di rumah temannya. Tapi beberapa meter sebelum mengetuk rumah temannya sob, yes, tinggal beberapa meter saja ke pintu, tiba-tiba saja pandangannya gelap dan tubuhnya ambruk di tumpukan salju. Seluruh badannya kaku sob dan dia tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Dia mulai kehilangan kesadaran dan pingsan seketika. Keesokan harinya atau lebih tepatnya sekitar jam 7 pagi, teman Mbak Jen yang hendak berangkat kerja yang bernama Wally Nelson dibuat terkejut setelah ngeliat sesuatu yang mirip manusia gitu tergeletak di depan rumahnya. Nah, awalnya sih dia ngira itu adalah ulah orang iseng sob, ya mungkin boneka-bonekaan atau apalah. Tapi kok setelah dilihat makin deket kok mirip temen gue ya, kata Mas Nelson. Dan faktanya memang benar sob, itu adalah Mbak Jen alias temannya sendiri. Melihat hal tersebut, Mas Nelson langsung mengangkat tubuh Mbak Jen masuk ke dalam rumahnya untuk diberi pertolongan pertama. Namun sayang, tubuhnya sudah sangat kaku sob karena sudah berada di luar dengan suhu yang sangat ekstrim selama 6 jam. Nah, tapi sob, ada bukti atau tanda-tanda yang sangat menguatkan Mas Nelson. Dia melihat ada gelembung yang keluar dari hidungnya Mbak Jen. Yes, seolah Mbak Jen itu masih bernafas sob. Mas Nelson langsung menelpon ambulans agar Mbak Jen dapat diberikan perawatan di rumah sakit. Para dokter yang melihat kondisi tubuh Mbak Jen awalnya pesimis untuk memulihkannya. Bahkan saking kakunya, jarum suntik pun tidak tembus sob di kulit Mbak Jen. Suhu tubuhnya juga sangat rendah sehingga tidak tercatat di termometer. Wajahnya berwarna abu-abu sob, pucat, dan matanya tidak menanggapi perubahan cahaya. Ya pokoknya sudah ciri-ciri jenazah lah sob. Meskipun mereka mengira Mbak Jen itu sudah meninggal, staf medis memutuskan untuk tetap menghangatkan tubuhnya sob secara bertahap. Dengan itu bantalan pemanas hingga setelah tubuhnya kembali normal sob dan melakukan berbagai prosedur perawatan sehingga denyut nadi Mbak Jen mulai terasa. Perlahan-lahan Mbak Jen mulai kembali normal dan mendapatkan kesadarannya kembali sob. Dan hal yang dia pertanyakan pertama kali setelah sadar adalah bagaimana kondisi mobilnya yang terjebak di parit itu sob, karena dia takut dimarahi ayahnya. Pak, bagaimana kondisi mobil saya itu Pak, yang di parit itu Pak? Dan pacar saya yang namanya Santoso itu sehat-sehat aja kan Pak? Ya, kurang lebih seperti itulah yang dipertanyakan oleh Mbak Jen. Dan orang-orang dalam ruangan itu pun sob, termasuk kedua orang tuanya, tertawa sekaligus menangis bahagia karena dengan sebuah keajaiban Mbak Jen dapat hidup kembali. Tentu kisah Mbak Jen pun langsung menyebar kemana-mana. Bahkan dia juga sempat masuk koran sob yang ingin tahu kisah lengkap dirinya bisa selamat setelah membeku selama 6 jam.
Ya ini tahun 80-an sob. Kalau sekarang kan bisa IG, lewat YouTube dan lain-lain. Nah menurut Mbak Jen, yang dia ingat hanya dia kecelakaan terus berjalan ke rumah temannya. Setelah itu pandangannya gelap sob, dan tak bisa mengingat apapun. Hingga kini Mbak Jen masih hidup dan menjalani kehidupan normal seperti manusia pada umumnya. Nggak jadi Sub-Zero atau Princess Elsa sob, enggak. Tapi tidak semua orang dapat menerima cerita Mbak Jen begitu saja sob. Ada juga yang tidak percaya dan menganggap jika kisah Mbak Jen ini hanyalah mengada-ada saja. Namun pada akhirnya dengan semua bukti-bukti, semua orang percaya sob dengan kisah Mbak Jen ini. Nah dari kisah Mbak Jen kita bisa ambil kesimpulan bahwa hidup dan mati sepenuhnya adalah hak dan kuasa Sang Maha Pencipta. Jadi kalau belum saatnya kita meninggal, mau apapun hal yang menimpa ya, kita akan tetap hidup dengan kuasanya sob. So mari kita lebih menikmati hidup kita dan jangan lupa berbuat baik. Gimana sob? Itulah kisah wanita yang masih hidup setelah membeku. Number 5. バカじゃないの？私は甘いです。好きじゃない。でも、大好きだよ。Why are you running? Why are you running? Goblok! Langit, bisakah kau turunkan hujan dengan uang? Nggak mau kejadiannya kayak gini, misalkan daerah kalian kena banjir, jangan coba-coba maksa nerjang. Enak. Number 7. Lost control. There's no escape. Just give me some space. Ada sebuah pemandangan yang langka abad ini sob. Kaleng kongguan ya isinya masih lengkap. Enak iki. Mari tandang gawe mangani rengginang ya. Duh. Oh, rengginangnya di. What's up, man? Pull up! Pull up! Number 8. Kalian punya temen yang suka ngorok nggak sob? Nah, coba adu mekanik sama cowok ini. Number 9. Number 10. I'm addicted to it.
You know what to do with the big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Siang-siang. Jam berapa ini? Lihat nih. Ayo, ayo bangun, 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 bangun. Udah siang, udah siang, udah siang. Udah jam berapa nih? Ayo bangun, bangun. Udah waktunya kerja nih, bangun, Mbak. Ngomel aja. Tutup lagi. Si ngantuk. Joget dulu. Joget udah. Mau tidur lagi.